Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ketika kita mati-matian mencari bekal untuk mati nanti di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kita terlindung dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam keadaan mati-matian mencari dunia yang pasti akan ditinggalkan nanti. Alhamdulillah semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita dan kita berikhtiar di masjid ini dalam rangka majelis ilmu. Ini adalah salah satu daripada bentuk usaha kita mencari bekal untuk nanti kita mati meninggalkan alam dunia ini. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan berbeda karena kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yataghayyar bi azman wa makan. Hukum itu bisa berubah dengan situasi dan kondisi. Apalagi ngaji, gitu ya. Ngaji juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha dan Idul Kurban, maka sewajarnya kita akan mempelajari atau mengkaji tentang fikih kurban. Yang saya pakai pada malam ini adalah kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini. Kita doakan semoga Allah terjalan Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini. Ada musyrik. Fatihah. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita langsung saja karena kita berburu dengan waktu. Kalau tak salah hari ini kita tentang fikih kurban dan tentang puasa Arafah ya. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Jadi hukum kurban itu adalah sunnah. Sebetulnya kita dalam agama Islam itu tak mengenal kurban, tak ada. Yang ada itu udhiyah. Cuma karena bahasanya agak mumet, jadi adalah kurban aja. Padahal maknanya adalah kurban itu dari kurban yang kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harusnya ketika mencari kambing atau sapi ada sapi udhiyah enggak? Ada kambing udhiyah enggak gitu ya. Tapi karena orang yang penjual kambing itu mungkin paham, jadi ada kambing itu kurban enggak? Gitu kan. Jadi kambing kurban itu artinya kambing untuk mendekatkan diri. Kalau kambing udhiyah artinya kambing untuk disembelih di hari itu. Jadi udhiyah itu artinya menyembelih kambing di waktu duha. Itu secara maknanya. Apa hukumnya tadi? Sunnatun adalah hukumnya sunnah. Sunnah di sini adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi ada mazhab yang lain yang mewajibkan. Kalau yang mensunahkan sunnah muakkad maksudnya itu mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi itu mewajibkan. Apa dalilnya? Dalilnya mungkin kita sudah paham semua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah wanhar dan berkurbanlah. Alasan mazhab Imam Asy-Syafi'i
Al aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib, kan begitu. Kalau kita menurut mazhab kita hukumnya sunnah. Tapi alal masyhur wa ghairu dzalika wa hiya sunnatun muakkadun. Tetap aja yang masyhur itu adalah sunnah muakkadah. Bagi siapa yang bagi liman qadar alaiha ayyuhafidu alaiha, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Apa ukuran mampu? Wahadal ladzi yamliku nisaban. Yang pertama adalah yang memiliki nisab. Jadi bapak ya atau ada ibu yang di belakang, kalau hari ini sampai nanti tanggal 13 Tasrik mempunyai seukuran harta nisab yang cash, yang bisa cepat diuangkan, itu wajib kurban, begitu. Nisab itu ukurannya 85 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang, Pak? 1 juta lah ya. Berarti bapak yang hari ini punya uang 85 juta cash, baik berbentuk perhiasan atau barang yang cepat dijual dalam jangka selama Idul Adha dan hari Tasyrik, itu kalau menurut mazhab Imam Hanafi wajib kurban. Atau dalam menurut mazhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali itu sunnah muakkadah untuk kurban. Nah, gitu. Yang kedua, ukuran daripada mampu itu adalah, ini terdapat dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua halaman 588. May yuqdiru 'alaiha fadilatun an hajatin wa hajatin mawalihi yaumul id wa ayyamut tasrik. Sekiranya bapak ibu punya harta benda yang sifatnya primer, yang penting gitu ya, atau makanan yang cukup sampai hari Idul Adha 11, 12 dan 13, itu juga disebut mampu. Plus memang ada dananya. Kalau ada dananya nggak usah maksakan karena sunnah muakkadah. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya apa dalil tentang sunnah muakkadahnya ini ibadah kurban? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, kutiba alayya an-nahar wa laysa biwajibin lakum. Diwajibkan kepadaku, kata Nabi, berkurban. Kalau Nabi kurbannya tiap tahun, Pak, karena wajib. Tapi bagi kalian itu sunnah. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi perbedaan kita sama Nabi, Nabi itu ibadah kurban wajib, kita sunnah. Nabi itu sholat witir wajib loh, Pak. Kalau kita sunnah, gitu ya. Seandainya bapak ibu tidak bisa tahajud, sudah sholat isya ditutup dengan witir, itu maksudnya. Nanti ya. Ada jadi bapak jangan sampai iri sama Nabi. Nabi kok bisa nikah sampai 5, 6, 7. Nah itu kan Nabi spesial. Kalau mau ya udah ikuti juga witirnya, kurbannya segala macamnya. Pas masalah poligami mau ikut Nabi. Pas masalah witir wajib, kurban wajib tak mau. Itu kan namanya apa tuh? Kan belekok itu namanya. Enak dewe itu. Nah, jadi gitu ya. Walaupun Nabi poligami nggak pernah sama perawan, cuma dengan Siti Aisyah saja. Zaman Siti Khadijah sampai meninggalnya Khadijah, Nabi tak pernah beristri lagi kan. Karena faktornya faktor lihat banyak janda-janda yang ditinggalkan oleh para pahlawan, para pahlawan perang dan sebagainya. Itu alasannya. Kalau kita lainnya hawa nafsu, yakinlah mata-mata bapak-bapak ini, termasuk saya, itu mata hawa nafsu, bukan mata menolong gitu ya. Nah, gitu. Kalau diajukan antara perawan dan janda pasti pilih perawan kan begitu. Ya. Baik. Nah, jadi itu hadis pertama itu. Ya, silakan. Dalil apa? Dalil sunnah muakkadah atau dalil wajib? Yang barusan itu hadis Rasulullah, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum.
diperintahkan, diwajibkan untuk berkurban, kata Nabi. Tapi bagi kalian tuh hukumnya sunnah, gitu. Makanya kalau Abu Bakar, Umar itu kadang kurban atau kadang tidak, karena bukan Rasulullah, sunnah muakkadah itu maksudnya. Tapi kalau bapak punya kemampuan, ada uang cash atau nisab, ya kenapa tidak? Begitu maksudnya, walaupun hukumnya sunnah muakkadah. Baik, yang selanjutnya, apakah yang menjadi syaratnya berkurban? Nah, gitu ya Pak ya. Untuk syaratnya berkurban ini ada, mohon maaf nih, agak hitam putih ini menentukan sah dan tidaknya. Yang pertama yang jelas niat ya Pak ya. Jadi niat itu wajib ketika kita mau melaksanakan ibadah kurban. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza ra'aitum hilala Dzulhijjah," kata Nabi, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, gitu ya kata Nabi ya, "wa arada ahadukum ayyudduha falyumsik min sya'rihi wa akfarihi." Kata Nabi, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, nah gitu ya, melihat hilal Dzulhijjah, ada kesepakatan dari ulama NU, MUI dan Muhammadiyah itu sepakat tahun 2024 tidak ada perbedaan puasa Arafah. Jadi semuanya sama untuk di Indonesia. Bagaimana kalau misalnya puasa Arafahnya tidak sesuai dengan yang di Arab, mereka sedang wukuf di Arafah. Wukuf tidak puasa Arafah itu tidak ditentukan dengan wukuf, tapi ditentukan dengan ru'yah. Gitu. Jadi gimana keputusan negara? Gitu ya Pak ya. Jadi supaya tidak ada perbedaan. Saya agak membelok sedikit, mohon maaf. Jadi dalilnya ada dalam kitab Mazahibul Arba'ah juz 1 halaman 871. Dalilnya begini. Bi ayya, ini jadi sekalian puasa Arafah ya, tak apa-apa ya. Bi ayya kuna bainahuma aqallu min arba'ati wa isrina farasahan tahdidan imma ahlul jihad, gitu ya. Iddata fala yajibu alaihi saum. Kata para ulama, apabila di kedua daerah, gitu ya, seukuran 24 parsah, itu maka beda juga waktu. 24 parsah itu, satu parsah itu kira-kira 5,5 km. Silakan hitung 24 parsah kali 5,5 berapa? Malas hitungnya apa ya? Sekitar 180 km-an ya. Jarak Indonesia ke Arab berapa Pak? Bukan 180 lagi, ribuan kilometer. Nah jadi tak jadi masalah hari ini. Tadi misalnya kita puasa di Arab, besok itu tak jadi masalah. Karena yang kita jadikan pedoman adalah ru'yah. Sumul ru'yati wa waqtulu ru'yati, kan begitu. Ingat ya, jadi bukan berdasarkan hukum. Syukur-syukur kita pas kita puasa Arafah sama dengan ketika kejadian hukum di Arafah, kan syukur-syukur gitu. Jadi yang jadi pedoman itu adalah wilayahnya. Nah gitu. Bahkan seandainya di Arab Saudi udah puasa, di sini menurut ru'yat belum puasa, nggak usah puasa, begitu ketentuannya. Jadi nggak usah puasa, karena kita berdasarkan apa? Berdasarkan negara. Penentuan ru'yat yang dilakukan oleh para ulama, gitu maksudnya. Kecuali kalau dilakukan oleh para insinyur, para doktor, nah itu silakan dilakukan. Masa ulama diragukan? Emang kita siapa? Gitu. Gitu ya. Kecuali kalau bapak punya keahlian ru'yat sendiri, hisab sendiri, silakan. Al-yakin lagi jauh bisa. Silakan ibadah berdasarkan keyakinan. Kita kan punya ulama, punya MUI, punya NU, punya Muhammadiyah. Mau dikemanakan mereka? Kan ulama warasatul anbiya, mereka itu pewaris para nabi, kan begitu ya.
Jadi sekali lagi, wukuf tidak jadi ukuran kita puasa Arafah atau tidak. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kalau kita puasa Arafah pas bertepatan dengan wukuf di Arafah, itu maksudnya. Ngerti apa ya? Baik, syarat yang pertama tadi niat. Makanya nanti panitia, saya mohon maaf, ketika ada yang menyerahkan hewan kurban atau yang nitip, tanya, ini kurban sunat apa kurban wajib? Karena niatnya berbeda nanti. Gitu. Kalau niatnya sunat, maka dagingnya itu sepertiga boleh buat yang kurban, sepertiga bagi mereka yang berkecukupan atau yang minta, sepertiga bagi yang meminta. Nanti dalam surat Al-Hajj 28 dan 36 dijelaskan. Ini hanya sepintas saja. Gitu ya. Jadi ketentuannya begitu. Tapi kalau kurban wajib, misalnya nazar atau janji ya, itu yang kurban tak berhak. Secuil daging pun tak berhak. Satu bulu pun tak berhak. Harus utuh diserahkan semua. Makanya harus hati-hati untuk panitia gitu ya. Ini mohon maaf, bukan saya bermaksud menggurui ya Pak ya. Karena kebetulan saya diamanatkan untuk menjelaskan, ya saya jelaskan apa yang saya ketahui. Izin agak semangat juga. Itu yang pertama, jadi niat. Jadi karena memang innamal a'malu binniyat, itu dalilnya ya. Segala sesuatu amal itu memang harus ada niatnya. Jadi kalau bisa diniatkan seperti itu. Bahkan kata Nabi, wa arada ahadukum, apabila kalian berniat ingin berkurban, fal yumsik, kata Nabi meneruskan hadis yang tadi, fal yumsik man sya'rihi wa anfarihi, maka tahan, jangan sampai memotong kuku dan rambut. Jadi begini maksud saya. Misalnya Bapak tanggal 2 Dzulhijjah, saya mau kurban nih, itu udah niat loh. Ketika ngomong itu sampai sapi belum disembelih, itu jangan potong rambut dan jangan potong. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ketentuannya Pak ya. Karena di sini perintahnya kata Nabi, fal yumsik man sya'rihi wa adfarihi. Gimana kalau niatnya hari ini? Nah, ketika niat hari ini, mulai detik ini tak boleh memotong kuku atau memotong. Kemarin boleh, silakan, karena belum bermaksud, belum aroda. Kalau di sini bahasa hadisnya di sini wa aurada ahadukum ayyudduha, kalau kalian bermaksud atau berniat ingin berkurban. Jadi tahan kalau bisa. Tahan, jangan sampai memotong rambut dan memotong kuku, itu aja. Di bagian mereka yang berkorban. Jadi yang pertama niat ya Pak ya. Nah sekarang masalahnya, ada yang kurban atas nama yang sudah meninggal. Saya mau tanya, yang meninggal bisa niatnya? Nggak bisa. Jadi di sini berarti yang meninggal itu nggak bisa berkurban karena harus niat. Bagaimana solusinya? Insya Allah nanti ada solusinya. Karena fikih itu begitu ya, fleksibel gitu ya. Yang jelas ini kita dasar-dasarnya dulu lah. Yang pertama niat gitu ya. Yang kedua al-muslimul hurru, muslim yang merdeka. Ini konteksnya zaman dulu ya. Karena dulu ada yang namanya hamba, ada yang namanya merdeka. Kalau sekarang merdeka semua ya, merdeka dalam artian kita bukan zaman budak perbudakan. Jadi kalau budak itu tak wajib, tak harus kurban, itu maksudnya. Al-balik dan yang udah balik. Jadi yang belum balik tak sah Pak kurbannya, mohon maaf. Waduh, saya kurban atas nama anak saya. Tenang, ada solusinya, ya. Nah, gitu maksudnya. Ini saya mengungkapkan yang dasar dulu, apa istilahnya pondasinya dulu. Yang jelas
nanti ada kaidah-kaidah yang lain. Yang ketiga itu adalah balik. Balik itu ada 3 Pak. Yang pertama mohon saat fitah kariwa Musa, cukup umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kalau anak bapak belum 15 belum balik, itu aja pokoknya. Yang kedua wal Musa itu sisinin, mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan karena mulai usia 9 tahun. Walaupun belum 15 tahun tapi sudah mimpi jima, udah mimpi basah, itu balik namanya. Yang ketiga wal haidul lil unsa litisnin, keluar darah haid bagi perempuan karena dimulai awal umur 9 tahun. Ya. Jadi konsep dalam Islam yang disebut dewasa itu. Kalau di Nusa apa bahasa negaranya? 18 tahun plus itu baru dewasa. Ya. Jadi ada perbedaan. Kalau dalam Islam selagi dia 15 tahun sudah mimpi jima, bukan jima, mimpi jima dan haid, maka dia disebut dewasa. Bagi orang yang belum dewasa belum sah ibadah kurbannya. Itu. Ya, apa bedanya dengan sholat? Kalau sholat belum dewasa kan belum sah kan termasuk syaratnya. Itu ya. Puasa juga begitu, yang belum balik tak wajib. Adapun dia puasa tak apa-apa, pahalanya buat orang tua dan yang mengajarkan puasa kan gitu ya. Yang keempat al-aqil, yang berakal. Jadi kalau bapak punya saudara orang gila, mohon maaf, ya ibadah kurban atas nama si A, dia ininya koslet, misalnya gitu ya, tak berakal lah istilahnya ya, nah itu tak sah, karena harus berakal. Yang kelima baru al-mustatir, yang mampu, jangan sampai berhutang. Kalau hutangnya kira-kira seketika itu dapat dibayar jarak beberapa hari, silakan. Tapi kalau ada keraguan-keraguan, ini saya mampu nggak ya bayar hutang, itu makruh. Jadi sah saja ibadah kurban hasil dari hutang, nggak jadi masalah. Asal ada kemampuan tidak, nantilah turun hukumnya. Baik. Nah sampai sini ada yang ditanyakan Pak? Saya khawatirnya takut keburu bisa. Silakan Pak. Kita lanjut ya. Silakan. Jadi begini, ada sebagian riwayat mengatakan ketika Nabi menyembelih, Nabi membacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki itu ibadah kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Maksudnya hidup dan mati dan seluruh tubuh yang ada di dalam ini, yang ada di kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut apa? Rambut. Ujung kaki apa? Kuku kan gitu. Jadi alasan pertama itu sebagai saksi kepada Allah bahwa seluruh tubuh kita menjadi saksi kepada Allah bahwa kita berkurban dengan tujuan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau Nabi sudah bersabda ya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, kita laksanakan aja apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena ada beberapa ibadah yang tak masuk akal, ada. Contoh wudu, yang dosa pantat karena keluar angin, tapi yang diusap muka kan tak nyambung kan. Yang lebih parah lagi tayamum, udah jelas debu itu kotor, malah dikemukakan, nah itu ya, itu nggak masuk akal. Nah konsepnya wabidzalika umirtu, karena engkau telah memerintahkan, ya udah, anak muslim aku memasrahkan diri saja, menerima saja, itu maksudnya. Jadi alasan tadi yang pertama itu ya Pak ya, karena ketika Nabi menyembelih itu membacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Silakan.
kita bukan semata main-maisan. Kita berarti kan dari habis puasa habis Idul Adha ini, ya kan kita pesan Pak, misalnya dengan Pak Mano, kami mau ikut korban, berarti kita ada niat, Ya. ya kan? Nah, menjelang kurban kan saya tahu itu Ustaz, itu kita tak potong-potong gitu. Nah, karena ini tidak kebiasaan kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua begini Pak Ustaz, ada bukan ada kejadian mungkin di mana-mana pastilah begitu ya. Mungkin nanti bakal sampai tapi takut sampai gitu. Nah, sebagian daripada hewan kurban itu, contoh kemarin itu orang sempat dikorbankan. Dikorbankan ini bukan tujuan untuk mencari pembenaran, Iya. kita mau mencari kebenaran. Salah satunya kulit dijual. Apakah itu boleh? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, uang kurban tersebut boleh tersisa. Ini kan untuk panitia juga, kemaslahatan panitia. Saya tidak punya kepentingan gitu. Walaupun Ya. di Pak Mano Betul. yang kedua, kami yang tak tahu, ya kan? Makanya kami bertanya begitu. Nah, kemarin dengan Pak Mano tak putus kita ya kan. Makanya malam ini endingnya di sinilah begitu. Mohon pencerahan yang Pak Ustaz. Insya Allah. Kita rekap ada 3 ya. Yang pertama tentang memotong kuku dalam perut masuk tahun. Iya. Yang kedua tentang itu Katakanlah kulit lah dijual dijadikan uang. kulit ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga Kelebihan uang kurban. Sisa daripada itu. Yang 3 panitia ya. Oke. Yang pertama tadi saya bilang hadisnya. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Jadi dimulai menahan rambut dan kuku itu ketika tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan setahun. Paling cuma 9 hari atau 10 hari ya. Masa 9 hari nggak bisa makan? Saya udah tanggung potong kuku tetap sah kurbannya. Tetap kan itu hukumnya makruh. Kalau musik di sana adalah hukumnya makruh. Jadi kalau tak tahu, sudah potong kuku bukan tak sah, tetap sah kurbannya. Gitu ya. Nah, ini bukan 1 tahun nih Pak. Kita tak sambut lah kalau 1 tahun ya. Tapi saya yang terdengar gitu. Ya hadisnya gitu. Iza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Apabila lihat hilal 1 Dzulhijjah berarti mulainya tanggal 1 gitu maksudnya. Yang kedua masalah kulit, apa ya? Gini, saya ingin merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. An Ali bin Abi Thalib, qala Ali, amarani Rasulullah SAW, telah memerintahkan kepadaku Rasulullah SAW. Nanti apa ya? An aku ma'ala budnihi, supaya mengurus ontaknya Nabi, gitu ya. Maksudnya mengurus penyembelihannya. Wa an uksima luhumaha, dan membagikan dagingnya. Wa juludaha, dan kulitnya dibagikan. Nah gitu ya. Wa jiladaha, dan organ-organ yang lain dari sampai ke ujung ke ujung itu dibagikan. Itu kata Nabi seperti itu. Ingat katanya amaroni, memerintahkan. Berarti ini perintah Nabi langsung gitu ya. Kepada siapa? Alal masakin, kepada orang-orang miskin. Wala a'ta, dan kami tidak mengasih fi jizaratiha, kepada tukang jagal sayian sesuatu apapun min dari kurban itu. Jadi tak boleh mengubah dari daging kepala pun tak boleh. Itu perintah Nabi seperti itu. Nah sekarang gimana supaya kulit itu bisa diberdayakan, kan gitu. Yang jelas di sini hadis Nabinya itu harus dibagikan kepada orang miskin. Yang pertama Pak, boleh dijual asal ditasarufkan untuk kepentingan kurban. Itu solusi pertama. Dalam itu tertera dalam kitab Nailul Autar juz 3 halaman 202. Jadi boleh ditasarufkan untuk kepentingan kurban. Maksudnya begini, kulit dikumpulkan, ya dijual, berikan lagi kambing, ya dikurbankan lagi, bagi lagi ke fakir miskin. Begitu maksudnya. Jadi bukan berupa apa
Jadi bahkan ada sebagian riwayat ini kabarnya kabar doib karena ada akad jual beli, nggak boleh pakai dirham, nggak boleh pakai dinar, nggak boleh pakai duit. Jadi prinsipnya harus barter, ditukar kulit ditukar dengan kambing, gitu. Yang kedua, Imam Hanafi membolehkan asal tidak dengan uang. Imam Hanafi ya membolehkan, silakan. Tapi tidak dijual dengan uang, berarti sama Imam Hanafi juga di barter. Ini direkam dalam kitab 10 Salam juz 4 halaman 94. Yang ketiga, jika sebagai sedekah atau hadiah maka boleh. Maksudnya begini, ketua panitia tolong tunjuk, mohon maaf ya, bukan bermaksud apa-apa, tolong tunjuk di antara panitia semua ada yang miskin ya. Miskin sekarang ada petunjuknya, rumahnya ada RPH misalnya. Ada kan di sini RPH ada berapa kakak? Nah itu, nah RPH ya. Silakan tunjuk. Nah setelah ditunjuk, kasihlah kulit semua sama dia. Ini solusinya ya. Setelah dikasih, itu kan jadi hak milik. Terserah dia mau jual atau tidak. Yang jelas kalau dijual, duitnya bagikan lagi kepada fakir miskin. Nah gitu. Ini menghindari daripada larangan Nabi, itu aja masalahnya. Yang kelima ini untuk masalah kulit atau organ-organ yang lain, sebetulnya butuh saja panitia itu tidak ada jatahnya, gitu ya. Karena dalam Quran surat Al-Hajj ayat 26 dan 28, coba lihat. Orang yang berhak menerima daging kurban, yang pertama, fakulu minha wa at'imul ba'sal fakir. Makanlah oleh ahli kurban, itu yang pertama. Yang kedua, beri makanlah orang yang sengsara, gitu ya. Sengsara di sini Bapak udah memahami lah ya. Yang ketiga, al-fakir dan orang yang fakir. Yang keempat, itu surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa at'imul qani'ah. Maka berilah orang yang tidak minta-minta, yang merasa cukup, dan wal muhtar, orang yang meminta, yang merasa tidak cukup. Maksudnya gini Pak, yang cukup dan tidak cukup. Yang pertama, yang cukup itu memang dia orang kaya, tapi nggak minta, kasih gitu loh. Kata ayat Al-Hajj 36. Atau yang nggak minta, ada yang minta langsung kasih aja, gitu ya Pak ya. Nah bagaimana dengan panitia? Mohon maaf, panitia jangan ada niatkan ini upah untuk panitia, tak ada, mohon maaf. Ini jatah untuk panitia, mohon maaf, tak ada. Caranya adalah panitia dari awal bilang sama yang berkurban, bolehkah kami panitia meminta jatah kurban? Jadi minta izin dulu sama orang yang berkurban. Dari awal kalau bisa dikerjakan seperti itu. Karena dalam surat Al-Hajj 28 dan 36 tak ada panitia menerima jatah daging kurban, tak ada. Yang ada adalah orang yang berkurban. Nah kita minta izin sama mereka, bolehkah kita panitia ada jatahnya, gitu maksudnya. Itu ya Pak. Itu termasuk dengan jawaban yang ketiga tadi panitia kan. Sisa-sisa itu minta izin dulu sama yang Jadi sebaiknya begini Pak, uang kurban memang khusus untuk kurban, tidak untuk yang lain. Jadi sebaiknya dari awal orang yang berkurban, ini kurbanku, ini ongkos untuk mengerjakan kurban, harus begitu. Kalau sisa 5 juta berarti
tolong sepakati dengan orang yang berkurban 5 juta itu adalah ongkos untuk berkurban. Ongkosnya. Yang jelas ketentuannya ketika seorang mewakilkan kurbannya kepada panitia, maka nggak boleh yang diwakili secuil pun ngambil sisanya apapun kecuali minta izin sama yang berkurban. Jadi kalau kasus yang 5 juta seandainya terjadi sisa, maka solusi terakhirnya yaitu karena yang berhak menerima kurban salah satunya yang berkurban kan. Nah, silahkan minta izin. Apa salahnya sih ngomong kan begitu? Silahkan saja misalnya diwakili oleh panitia dan sebagainya. Supaya kita terhindar daripada ketidaksahannya kita berkurban. Karena mohon maaf kalau tidak sesuai, makanya saya tadi mohon maaf kita putih memang tidak sah. Begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak memuaskan ya. Kalau tidak memuaskan kan bertanya lagi. Barangkali sebelum saya teruskan silakan Pak Imam. Kita di rumah kita ini walaupun tidak maksimal berjalan secara sempurna, tentang produk tadi tidak anggaplah kita jual tadi, anggap gitu ya, anggap gitu. Dan ini uangnya kita berikan sembako untuk kita berikan kepada saudara kita yang di yang dari lain banyak. Jadi itu kita lakukan seperti itu. Seperti kalau kita berikan kulit kepada yang misalnya yang pernah menerima, dia nggak bisa mengolah kulit itu. Ujung-ujungnya nanti mungkin dia terbuang juga, atau dia yang lain berupa uang juga kan. Jadi kita untuk sepakat untuk keseragaman supaya merata dapat ini, maka uang itu kita berikan sembako, apakah beras, minyak goreng, terus macam. Nanti kita packingkan dan kita beri kepada yang pernah menerima itu uang yang kita. Ya, apakah juga perlu diizin kepada peserta yang berkorban? Ya, baik. Memang ada pendapat yang boleh mentasorkan kepada barang-barang itu, gitu ya. Cuma memang yang paling asal, yang paling sohe yang tadi kami sampaikan, gitu kan. Jadi solusinya kira-kira bisa nggak? Karena begitu boleh diakalin loh, menghindari daripada apa? Menghindari daripada dosa. Contoh nih. Kita misalnya pinjam duit 100 juta, ingin nambah 100, berarti 1 juta 100. Kalau pada praktiknya itu jadi riba kan. Tapi bisa diakalin, saya pinjam duit 1 juta dan insya Allah saya bernazar akan diberikan 1 juta 100. 100 itu jadi nazar bukan riba. Itu bisa. Makanya itu Allahumma ya taghayyur bil azman wal aqdan, hukum itu bisa menyesuaikan. Karena pikir memang gini, drastis. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Imam mentasorkan kepada barang-barang sembako. Beberapa ulama termasuk Imam Hanafi mengatakan kalau bisa barang-barang yang tahan lama, jangan barang-barang yang cepat habis pakai. Nah, jadi solusinya begitu Pak. Walaupun ada yang Imam Mabdiyah itu memperbolehkan dengan uang, memperbolehkan dengan sembako, boleh. Tapi pendapatnya agak terpencil gitu ya. Beda dengan pendapat kebanyakan para ulama gitu. Tapi beberapa imam mazhab mengatakan itu kulit boleh ditukar dengan barang-barang yang sifatnya masa pakainya lama, seperti sandal, misalnya sepatu, atau barang-barang untuk dapur misalnya seperti itu. Ya silahkanlah kepada panitia untuk, ya saya mohon maaf bukan itu ya, saya hanya menyampaikan saja masalah eksekusi itu jelas panitia lah yang menjadi perwakilan daripada orang yang berkorban. Jadi saya hanya bisa Imam Mabadiyah itu memperbolehkan memang. Cuma itu aja satu-satunya gitu. Ada yang lain. Sedangkan imam-imam yang lain dalam Al-Autar, dalam Subul Salam, dalam mazhab arba'ah itu semuanya kalau bisa kulitnya ada akad jual beli dengan duit, kalau bisa barter kalau bisa. Ya silakanlah kita bisa mensiasatinya lah gimana caranya supaya tidak terjadi transaksi akad jual beli, tapi terjadi transaksi akad
barter kalau bisa ya. Tapi kalaupun misalnya kita tetap minta sorupkan kepada barang sembako, ya memang ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Ada. Cuma yaitu agak terpencil dalam pengertian berbeda dengan jumhur ulama, pendapat para ulama yang besar. Itu mungkin jawaban untuk sementara berikutnya. Jadi gambarannya seperti itu. Untuk solusinya saya sudah pernah menjelaskan kata Nabi faedah talatum falaikum bisawadil adam. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kalau bisa pegang pendapat ulama mayoritas. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak? Terakhir. Silakan. Tadi belum dijelaskan untuk korban atas nama almarhum. Apakah hukumnya itu boleh atau tidak? Ya. Solusinya tadi ya. Baik. Jadi memang tidak sah ya. Tapi dalam Mazmum Imam An-Nawawi juz 8 halaman 406, wa amma tadhiyatu min anil mayyit, adapun berkorban untuk mayit, faqad atlaqa, Imam Nawawi membolehkan dengan mutlak. Jadi kalau Bapak nanti ditanya di akhirat, siapa rujukannya? Imam Nawawi, itu aja udah ya. Kenapa Imam Nawawi itu membolehkan? Li'annaha turkun minas sedekah, karena kurban itu bagian daripada sedekah. Gitu. Ya, bukankah membagi-bagikan daging itu adalah sedekah? Jadi ya. Maka ada hadis nahidah maka terhadap ingkota amalu min salas ingkota amalu illa min salasin. Salah satunya adalah sedekatun jariyah. Kan itu. Jadi kurban itu durbun min sedekah, bagian daripada sedekah. Yang kedua, ini terdapat dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 5 halaman 106. Amma idza lam yusabiha. Jadi gini Pak, kalau si mayat itu berwasiat, misalnya ketika belum meninggal, kalau bisa aku berkurban ya kalau udah mati. Nah itu silakan berkurban Pak. Persis seperti kurban biasa yang suka makan itu. Tapi kalau tidak berwasiat mayatnya, amma idza lam yusab biha fa arada al-warisu aw ghairihi ayudahiyu anha min malin nafsihi. Jadi kalau tidak ada wasiat silahkan berkurban dengan harta peninggalannya. Nah, gitu. Ini pendapat dari pada ahli-ahli fikih ya yang tercantum dalam kitab Al-Mawsu'ah juz 5 halaman 106. Jadi pada dasarnya secara niat itu tidak boleh. Tapi ternyata ada beberapa ahli fikih termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu rujukan mazhab Imam Syafi'i ya Pak ya, mazhab Syafi'i gitu ya. Jadi membolehkan secara mutlak silakan saja. Cuma memang pahalanya bukan pahala kurban tapi pahala sedekah. Adapun bagi anak yang belum balik, udah mau gelisah nih. Tadi kan saya menyatakan balik itu ya. Adapun anak yang belum balik itu persis kayak sholat atau puasa. Silahkan aja sholat, silahkan aja puasa, silahkan aja berkurban walaupun belum balik. Insya Allah dapat pahala sedekahnya buat dia dan kurban untuk orang tuanya. Atau yang ketiga, seandainya Pak Budi meragukan karena ingin berbakti kepada orang tua, ingin berkurban atas namanya, kalau bisa jangan atas nama mayat, atas nama Pak Budi saja. Dengan niat begini, saya berkurban dan pahala saya niatkan untuk almarhum, gitu. Insya Allah aman. Jadi tadi juga mau saya tanyakan, kalau untuk almarhum berarti kan harus ada niatnya. Ya. Nah, jadi kan yang meniatkan itu otomatis kan kita yang masih hidup. Ya, makanya kalau bisa sama Pak Budi aja, itu lebih aman. Tapi niatkan lagi bahwa amal jariahnya, pahalanya saya niatkan untuk ke almarhum.
dalil sampainya amal ibadah itu semua mazhab itu sepakat ijma semua. Tak ada yang menolak. Bahkan Ibnu Taimiyah, gurunya Abdullah bin Wahab yang Wahabi itu juga sama meyakini bahwa pahala itu bisa sampai kepada mayat. Insya Allah. Itu ya Pak ya. Ada lagi Pak, silakan sebelum saya lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Berapa menit lagi Pak Imam? Yes. 2 menit. 2 menit. Oh, 2 menit lagi ya. Ya berarti pakai penutupan aja lah ya. Lewat tiga pencak bola. Enggak, kita kan konsekuen. Kajian agama. Baik. Yang selanjutnya saya tadi ingin membahas tentang apa? Mana tadi itu ya? Jadi persyaratan yang lain tambahan daripada kurban itu yang pertama adalah hewan kurbannya harus ada. Hewan kurban itu minimal 3 jenis ya. Yang pertama unta dan pariannya, yang kedua sapi dan pariannya. Parian sapi apa saja Pak? Itu apa? Kerbau, itu parian sapi. Yang penting hewan ternak lah. Yang ketiga adalah kambing dan pariannya. Parian kambing apa saja? Ada domba dan sebagainya kan begitu ya. Kalau tidak itu berarti tidak sah, begitu maksudnya. Yang kedua ada yang menyembelihnya. Dan harus ada persyaratan. Pertama, jelas yang alim, yang pintar dalam hal dunia penyembelihan. Jangan yang amatir. Yang kedua, jelas seorang muslim. Gitu ya. Jadi orang muslim, kalau orang yang muslim itu tidak sah kurbannya walaupun dia ahli. Mohon maaf sekali kalau sendiri ya. Adapun ketika menyembelih itu tidak baca basmalah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu membaca basmalah itu sunnah. Tapi mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu wajib. Jadi kalau nanti tukang menyembelih kelupaan nggak baca basmalah, tetap sah korbannya. Bisa saja kan kita lupa, makanya hukumnya sunnah. Dan yang terakhir, yang ketiga harus sesuai dengan waktu. Kurban itu waktunya cuma 4 hari. Dari mulai awal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Tasyrik. Ketika tanggal 13 Bapak punya rezeki beli kambing, disembelih sebelum maghrib itu masih sah. Tapi kalau disembelih setelah maghrib itu jadi tidak sah. Itu urusan dengan waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya bab udhiyah itu dari halaman 336 sampai 342, karena ini tidak memungkinkan ya kita yang penting dasar-dasarnya aja itu ya. Dan minggu depan kita udah kurban ya, berarti nggak bisa dibahas lagi gitu ya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita berikhtiar, mudah-mudahan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih bernilai daripada yang kita anggap. Dan bernilainya kualitas ibadah kita adalah karena disesuaikan dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, termasuk kepada warisan Nabi yaitu para ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Allah, mengikuti perintahnya Rasul, dan mengikuti himbauan-himbauan para ulama yang menjadi pedoman kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.